Perenungan kita pada pagi hari ini yaitu kemenangan bersama Tuhan. Pagi hari ini kita telah memuji Tuhan, kita telah menyembah, namun di balik itu kita menerima kemenangan bersama Tuhan. Kita menerima pemulihan bersama Tuhan pada pagi hari ini, sehingga kita dikuatkan melalui lagu-lagu kita yang kita nyanyikan, yang kita berikan kepada Tuhan. Kita menerima kemenangan bersama Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan buka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur pasal 34 ayatnya pertama sampai ayatnya ketiga. Nah, sebelum itu Bapak Ibu, kenapa saya membawakan perenungan pada pagi hari ini di kitab Mazmur pasal 34 ayat pertama sampai ayat ketiga. Dalam judul peripko, dalam perlindungan Tuhan. Nah, peristiwa apa yang melatar belakangi penulisan Mazmur ini? Yaitu kisah ini dimulai dari ketika Raja Saul membenci Daud, dan setelah segenap bangsa Israel memuji Daud karena kemenangannya atas Goliat yang melebihi kemenangan-kemenangan yang diraih oleh Saul. Nah, mereka di sini mengatakan pujian itulah yang membuat Saul iri hati dan dengki terhadap Daud. Dia tidak menerima apa yang dilakukan Daud. Dia iri hati, dia dengki kepada Daud. Nah, maka sejak itu hidup Daud terancam dan dikejar-kejar oleh Raja Saul untuk dibunuh. Nah, jadi Bapak Ibu, kita pada pagi hari ini kita sama-sama membacakannya di kitab Mazmur pasal 34 ayat 1 sampai ayat ketiga. Mari kita baca bersama-sama ayat pasal 34 ayat 1. Dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Ayat kedua, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap dalam mulutku. Ayat ketiga, karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarkannya dan bersuka cita. Amin Bapak Ibu. Bagaimana kita meraih kemenangan bersama Tuhan? Itu ada 3 poin yang saya sampaikan pada pagi hari ini, yaitu memuji Tuhan pada segala waktu, rendahkan diri di hadapan Tuhan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Nah, poin yang pertama itu memuji Tuhan pada segala waktu. Sebagai ucapan syukur Daud pada Tuhan yang sudah berkali-kali meloloskannya dari Saul yang selalu berikhtiar untuk membunuhnya, lantaran ia iri, ia dengki karena ia sudah membunuh musuh hingga berlaksa-laksa. Inilah yang dilakukan Daud, Bapak Ibu, ketika dia menghadapi sebuah tantangan yang dia alami. Sebelumnya itu dia memuji Tuhan, dia mengucap syukur kepada Tuhan, dia meminta pertolongan kepada Tuhan supaya dia bisa mengalahkan si Goliat. Inilah sebagai ucapan syukur Daud kepada Tuhan. Dia memuji Tuhan pada segala waktu. Begitu juga kita pada pagi hari ini, kita memuji Tuhan pada segala waktu.
Meskipun melalui Via Zoom, kita yakin kita menerima hadirat Tuhan, kita menerima pertolongan Tuhan, karena kita telah memuji Tuhan pada pagi hari ini. Nah, lalu ia bertekad kuat untuk senantiasa menaikkan puji-pujian kepada Tuhan dalam setiap waktu dan kesempatan. Nah, inilah yang dilakukan Daud. Dia bertekad kuat untuk senantiasa dia memuji Tuhan, dia menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, dia bersyukur, dia mengungkapkan rasa syukurnya itu kepada Tuhan dalam setiap waktu dan kesempatan. Nah, begitu juga kita pada pagi hari ini di dalam Via Zoom. Kita ada kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita menaikkan puji-pujian, kita bersyukur kepada Tuhan pada setiap waktu. Nah, bisa kita memuji Tuhan ketika kita sedang mengendarai motor. Kita bisa memuji Tuhan ketika kita sedang bekerja. Kita bisa memuji Tuhan pada saat kita sakit. Nah, tidak ada batasnya, Bapak Ibu. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita. Maka ketika kita memuji Tuhan, kita akan menerima kekuatan dari Tuhan. Kita menerima hadirat Tuhan, sehingga pertolongan Tuhan tidak akan sia-sia dalam kehidupan kita dan kehidupan saya. Nah, selanjutnya, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Di sini Daud seorang yang dipilih dan diurapi oleh Tuhan menjadi raja atas Israel, karena Daud berkenan di mata Tuhan. Ketika dia memuji Tuhan, dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Begitu juga kita pada pagi hari ini. Kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, karena kita adalah orang yang dipilih Tuhan. Dan kita diurapi oleh Tuhan. Kita berkenan di mata Tuhan karena kita sudah merendahkan diri, karena kita sudah memuji Tuhan. Mengambil suatu kesempatan untuk memuji Tuhan, untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Inilah yang dilakukan Daud. Dia adalah seorang yang dipilih Tuhan, yang diurapi menjadi raja atas Israel. Nah, yang kedua, dia tidak melakukan kesalahan di hadapan Tuhan ataupun berlaku buruk terhadap Saul. Nah, inilah yang dilakukan Daud. Dia tidak melakukan kesalahan apapun di hadapan Tuhan atau berlaku buruk terhadap Raja Saul. Tidak, Bapak Ibu. Dia tidak melakukan apa yang dilakukan Raja Saul. Bahkan dia mau merendahkan diri. Dia mau menerima segala-segalanya. Begitu juga kita pada pagi hari ini. Mungkin kepada sesama kita, kepada saudara-saudara kita, kita tidak mau melakukan kesalahan kepada mereka. Dan tidak mau berlaku buruk terhadap mereka. Apapun masalah kita, apapun yang kita alami saat ini, mari Bapak Ibu, kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang ketiga yaitu, dia hanya melakukan kehendak Tuhan. Apa yang dilakukan? Yaitu mengalahkan Goliat. Namun, hal itu membuatnya mengalami suatu peristiwa yang dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh. Nah, inilah yang dilakukan Daud. Dia mengalahkan Goliat. Dia telah menerima pertolongan dari Tuhan karena dia telah memuji Tuhan, karena dia sudah merendahkan diri. Tetapi di balik peristiwa itu,
dia dikejar Saul untuk dibunuh. Nah, karena Saul iri hati, karena Saul dengki kepada Daud. Kok bisa Daud mengalahkan Goliat? Kok bisa Daud dipilih? Kok bisa Daud diurapi menjadi raja? Nah, jadi Bapak Ibu, seperti kita juga mungkin ada Bapak Ibu yang menjadi pemimpin di kantor atau di mana. Jangan kita iri hati. Kita melakukan apa yang kita telah terima. Nah, kita harus tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita harus merendahkan diri kepada sesama kita, saudara kita, keluarga kita. Nah, berikutnya, bersukacita di dalam Tuhan. Poin yang pertama itu perlindungan Tuhan selalu nyata dan sempurna dalam hidup kita. Apapun situasi, pergumulan, dan kesulitan yang kita sedang hadapi atau alami saat ini. Jadi Bapak Ibu, ketika kita memuji Tuhan tadi, kita merendahkan diri dan kita harus bersukacita di dalam Tuhan. Nah, kenapa kita bersukacita? Karena kita menerima perlindungan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kita, yang selalu nyata dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara yang ada di dalam Zoom ini. Nah, apapun situasi, pergumulan kita dan kesulitan yang sedang kita alami saat ini, seperti situasi saat ini COVID-19, ada banyak yang meninggal Bapak Ibu, ada banyak yang sudah terpapar dengan COVID. Nah, banyak pergumulan kita saat ini, banyak pasti, dan kesulitan. Apapun kesulitan yang kita alami, kita tetap memiliki Tuhan. Kita tetap meminta perlindungan Tuhan dalam hidup kita. Hanyalah Tuhan yang memberi keselamatan kepada kita. Hanyalah Tuhan yang memberi pertolongan, perlindungan kepada kita. Nah, seperti Ibu Valentina. Nah, apapun situasi Ibu saat ini, pergumulan saat ini, kesulitan yang Ibu alami saat ini, pasti Tuhan nyatakan dalam kehidupan Ibu. Pasti Tuhan memberikan perlindungan kepada Ibu, memberikan kesehatan, kesembuhan. Nah, begitu juga dengan kita Bapak Ibu. Berikutnya, Tuhan mengasihi kita dan akan melepaskan kita dari semua hal yang mengancam dan membahayakan kita. Karena perlindungan Tuhan nyata atas Daud, nyata atas kita pada pagi hari ini. Tuhan masih mengasihi kita Bapak Ibu. Tuhan masih menyayangi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Apapun situasi, kesulitan apapun yang kita alami, Tuhan masih mengasihi kita. Amin. Nah, bahkan Dia melepaskan kita dari semua hal yang mengancam. Dia melepaskan kita dari COVID-19 ini. Penyakit, segala penyakit yang kita alami, Dia akan melepaskan. Karena perlindungan Tuhan nyata dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Saya telah mengalami perlindungan Tuhan dalam hidup saya. Minggu-minggu ini Bapak Ibu, keluarga saya berduka. Saudara bapak saya meninggal. Tetapi
kami keluarga dan saya yang jauh dari orang tua, saya tetap bersukacita, saya tetap memuji Tuhan, saya tetap merendahkan diri. Ya. Kalau saya bersaksi Bapak Ibu sedikit, ketika saya tamat kuliah SMK, nah tujuan saya pertama itu saya ke Medan untuk kuliah jurusan musik. Nah, ketika saya dites Bapak Ibu, saya merasa itu sudah menjadi hal yang baik yang saya lakukan, dan saya menantikan pengumuman. Di balik itu Bapak Ibu, Tuhan mengasihi saya. Tuhan mengatakan kepada saya, kamu harus tetap kuat meskipun kamu tidak lulus. Kamu tetap kuat dan bersukacita. Kamu tetap memuji Tuhan. Kamu tetap merendahkan diri. Masih ada kesempatan padamu. Nah, ketika saya masuk di sekolah STT Tabernakel Indonesia, yang dulunya Bapak Ibu saya seorang pelayan di gereja yang main musik di gereja. Nah, tetapi di balik itu saya tidak bawa Alkitab, saya tidak tahu apa-apa, tetapi saya ada kerinduan untuk melayani. Nah, itu suatu pergumulan pada saya Bapak Ibu. Ketika saya datang di sini, saya merasa kok berbeda sekali. Berbeda. Nah, banyak pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan. Banyak yang saya alami. Tapi di balik itu saya tetap bersukacita karena perlindungan Tuhan nyata dalam hidup saya dan Bapak Ibu. Tuhan masih mengasihi kita. Jadi Bapak Ibu, pada pagi hari ini 3 poin yang saya sampaikan ini kita harus berpegang, kita harus tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Nah, terakhir Bapak Ibu, sebagai orang benar kita harus hidup takut akan Tuhan. Amin. Takut akan Tuhan adalah mengandalkan Tuhan, tidak bergantung kepada pengertian diri sendiri. Bahkan kita mengakui Tuhan dalam setiap jalan kita, dalam setiap kehidupan kita, maka Tuhan yang akan meluruskan jalan kita, maka Tuhan yang akan meluruskan kehidupan kita. Apapun yang kita alami pada pagi hari ini, Tuhan pasti nyatakan mujizatnya kepada kita. Tuhan pasti memberikan perlindungan, pertolongan kepada kita pada pagi hari ini. Saya yakin dan saya percaya kita yang ada di Zoom ini, kita tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Tuhan masih mengasihi kita Bapak Ibu. Pada Ibu Valentina, tetap semangat. Tetap andalkan Tuhan, tetap bersukacita, memuji Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dalam setiap waktu, kesempatan apapun, tetap memuji Tuhan. Jadi Bapak Ibu, inilah firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Kita tetap memuji Tuhan, kita tetap merendahkan diri, dan kita bersukacita di hadapan Tuhan. Nah, sekian firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga kita yang mendengarkan menjadi berkat kepada kita dan menjadi berkat kepada sesama kita, saudara kita, terlebih kepada keluarga kita di rumah. Terima kasih Bapak Ibu. Saya serahkan kepada Pastor
Yefta. Ya, puji Tuhan. Terima kasih hambanya Pak Kelvin sudah menyampaikan sharing pagi hari ini yang luar biasa. Apapun keadaannya kita harus bersuka cita di dalam Tuhan. Ya, apapun masalahnya kita terus mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Amin. Ya, saya akan berdoa untuk Ibu Valentina. Ya, saya di WhatsApp, ya, ada di grup. Ya, hari ini akan menjalani pemeriksaan darah. Ya, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami sepakat sehati Tuhan saat ini. Bapa berdoa untuk Ibu Valentina yang hari ini akan menjalani tes darah Tuhan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kami percaya. Tuhan, kami percaya hasilnya nanti semuanya baik. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, Tuhan tolong. Percaya bahwa bilur-bilur mau menyembuhkan, memulihkan semua. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Nah, Bapak berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini Tuhan masih ada masalah, baik itu dalam keluarga maupun dalam bisnisnya. Kami percaya dan kami terus mengandalkan Engkau. Percaya Engkau yang akan bertindak. Dan Tuhan beri kekuatan, Tuhan memberi pengharapan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami menerima berkat dari Allah Bapa, persekutuan yang kudus. Tuhan yang memberkati kami dalam segala hal, kesehatan, pelayanan, keluarga kami semuanya dalam memberkati Tuhan. Dan kami akan menjadi terang dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Dan dengan iman kami percaya Kau akan menyertai kami, memimpin kami sampai pada Maranatha. Dan kami diangkat Tuhan bersama-sama untuk memenuhi janji-Mu, hidup kekal selama-lamanya. Setiap kita yang setia, percaya dan mengasihi Tuhan, sama-sama katakan, amin. Bapa, Bapak berdoa Tuhan untuk Pak Kelvin yang sudah melayani memberikan firman-Mu. Kau terus Tuhan Kau urapi Pak Kelvin. Kau tambahkan pengurapan-pengurapan-Mu, karunia-karunia-Mu untuk dia melayani. Terima kasih Tuhan untuk Pak Budi dan tim telah melayani Tuhan. Terus pakai mereka sama-sama melayani dan semua untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Pak Jonas. Ya, Bu Valentina, semangat Bu ya. Ya Pak, doanya. Ya Bu. Sembuh Bu Valentina, Tuhan berkati. Terima kasih. Pak Jonas. Ya, Valentina. Terima kasih Pak Jonas, Tuhan berkati. Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Tuhan memberkati. Tuhan berkati semuanya. Ya, semua semangat ya. Terima kasih. Terima kasih.
Terima kasih, Saudara Kelvin. Terima kasih semuanya. Pak Kevin, Pak Jonas. Ya, Bu. Terima kasih Pak Jonas. Selamat Ya, lanjutkan. Makasih. Selamat pagi Pak semua. Jonas. Terima kasih. Maaf ya, Mbak Puan, saya ofensif, tapi saya ingin berkata sedikit ya.